Kasih karunia yang dari Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Kembali kita bertemu dalam sapaan firman Tuhan di pagi hari ini. Dari kitab Lukas pasal 6 ayat 36 dikatakan begini, saudaraku. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Sekali lagi, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ini adalah pengajaran Yesus kepada para murid-muridnya dan kepada orang banyak. Semua kita menginginkan bagaimana supaya bumi ini hidup di dalam kemakmuran dan kesejahteraan. Kita mendambakan supaya hidup ini ada di dalam harmoni yang indah, terciptanya kerukunan dan keseimbangan antara satu dengan yang lain. Realitas kehidupan yang kita hadapi, saudara-saudaraku, pasti tidak semua orang menyukai kita. Tidak semua orang berlaku baik kepada kita. Tidak semua orang mencintai kita. Namun, yang kita alami, kadang ada orang yang memusuhi kita. Ada orang yang membenci kita. Ada orang yang berlaku jahat kepada kita, bahkan orang yang tidak menyukai kita. Namun, sebagai umat Kristiani, anak-anak Tuhan, bagaimana kita menyikapi keadaan ini? Inilah sesungguhnya pengajaran iman yang disampaikan oleh Kristus kepada setiap orang percaya. Ketika orang percaya berhadapan dengan orang yang melakukan kecurangan dan yang tidak berbuat baik kepadanya, tetapi dari orang percaya dituntut untuk berlaku baik kepada mereka. Bila ada orang yang membenci, bahkan yang merampas haknya, malah dari kita orang Kristiani, orang yang percaya kepada Tuhan, dituntut supaya kita juga bermurah hati kepada mereka. Dan segala sesuatu yang tidak Tuhan sukai orang perbuat kepada kita, justru Tuhan mengingatkan kita supaya tetap melakukan kebaikan dan kemurahan hati. Ketika ini kita perankan saudara-saudara di dalam kehidupan, maka bumi ini akan berada dalam harmoni yang indah, dalam situasi kerukunan, hidup berkesejahteraan dan berkemakmuran, saudara-saudara. Apa yang dimaksud dengan kemurahan hati? Kemurahan hati yang dimaksud itu, saudara-saudaraku, adalah perbuatan-perbuatan baik, tindakan kasih sayang, suka membantu atau menolong, dan dia berlaku sebagai orang yang dermawan kepada setiap orang. Inilah buah dari kehidupan, kualitas iman kita berhadapan dengan sekitar dan dunia kita, saudara-saudaraku. Makanya Yesus mengatakan, hendaklah kamu bermurah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Segala sesuatu yang kita alami, yang tidak menyenangkan, justru dari kita dituntut untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan kepada orang lain. Karena apa? Ada golden rule dalam kehidupan kita. Apa itu? Apa yang Anda inginkan orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Artinya, bila saya menginginkan orang melakukan kebaikan kepada saya yang pertama menuntut diri saya untuk berlaku baik kepada mereka. Kalau saya mau mencintai dan dicintai, tentu saya pertama sekali mencintai orang lain. Bukan menuntut orang lain mencintai kita, tetapi menuntut diri, memaksa diri untuk mencintai orang lain.
Demikianlah kualitas kehidupan kita, saudaraku. Untuk itu, di dalam kehidupan ini tidak ada hidup yang lebih indah selain daripada hidup berlaku di dalam kemurahan hati. Karena kemurahan hati itu mengantar kita kepada satu bentuk kehidupan yang baru, tatanan kehidupan yang baru, yaitu berkeadilan, berkebenaran, berkesejahteraan, dan berkemakmuran. Mari amang inang saudara-saudara, dalam kehidupan ini berlaku murah hatilah kepada semua orang. Dengan demikian kita akan mengalami bahagia, dan kebahagiaan itu bukan hanya persoalan untung maupun keberhasilan, tetapi kita mengalami hidup damai dan tentram. Kebahagiaan itulah yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Selamat beraktivitas, saudaraku. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kami bersyukur Tuhan untuk firman kehidupan yang telah menyapa kami. Tuhan memerintahkan kami untuk hidup di dalam kemurahan hati, gemar dalam membantu, hidup dalam kasih sayang, dan kami berbuat baik kepada sesama. Tuhan, kuatkan kami untuk melakukan itu, supaya kami dapat tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi adalah memikirkan orang lain juga yang ada di sekitar kami. Terkadang apa yang kami lakukan selalu membalas kebaikan dengan kebaikan, membalas kejahatan dengan kejahatan, kebencian dengan kebencian. Itu yang terkadang menguasai kehidupan kami. Tetapi lewat firman kehidupan yang menyapa kami hari ini, setiap perbuatan-perbuatan yang tidak baik, Tuhan menginginkan kami untuk berlaku di dalam kebaikan, kasih sayang, dan murah hati. Kuatkan kami Tuhan untuk melakukan itu, sehingga hidup damai dan bahagia kami alami. Dan itulah yang menjadi satu-satunya obsesi kehidupan kami. Terima kasih, berkati umat-Mu yang telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah mereka menghidupinya dan berlaku di dalam firman Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Saudara-saudaraku, bermurah hatilah kepada setiap orang. Tuhan memberkati kita semua.